Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi, teman-teman. Menjelang siang ya. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Izin sebelum saya nanti periksa tugasnya, saya akan sampaikan dulu materi terkait perencanaan pembelajaran mengenai tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Oke, di tujuan pembelajaran ini sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Jadi tujuan pembelajaran ini suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu ya yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Jadi tujuan pembelajaran adalah perubahan ini ya perilaku gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua dia adalah hasil belajar sebagai hasil belajar. Nah, kalau hasil belajar di sini beda dengan prestasi belajar. Kalau hasil belajar ini berarti ada 3 aspek kalau dievaluasi ya, atau kognitif, afektif, dan psikomotornya. Selanjutnya, terdapat beberapa rasionalitas perlu dirumuskannya tujuan pembelajaran dalam merancang suatu program pembelajaran. Jadi ini harus dirancang, apakah itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari sini kita harus merancang tujuan pembelajarannya, rumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya pun saya sudah bahas bahwa pentingnya ketika merancang sebuah rencana program pembelajaran itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk digunakan sebagai pedoman atau panduan kegiatan siswa belajar. Nah, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran yang jelas. Ketika kita sudah menentukan tujuan, merancang sebuah pembelajaran, kita juga menentukan pembelajaran apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Kita setelah itu jadi kita dapat mengontrol apa saja yang akan kita sampaikan, apa saja yang akan kita berikan, begitu, mengontrol kualitas pembelajaran yang akan kita capai, itu sampai mana, di mananya sesuai dengan taksonomi belum ya kemarin. Manfaat dan taksonomi. Manfaat tujuan pembelajaran dari aspek peserta didik dapat membantu dalam hal sebagai berikut ya. Satu, mengetahui harapan pengajar secara jelas. Jadi gurunya mengetahui harapan pengajaran secara jelas, menjadi pedoman untuk fokus belajar untuk siswanya ya, mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Jadi indikatornya sudah jelas. Nah, di sini juga ada taksonomi. Taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari 2 kata, taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan, sedangkan nomos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kata taksis juga merujuk pada struktur hierarki yang dibangun dalam suatu klasifikasi. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Nah, ini kita juga beberapa semester kemarin atau beberapa itu juga sudah membahas. Teman-teman sudah sangat paham sekali apa itu taksonomi Bloom. Ya. Jadi Bloom dan Krathwohl membuat taksonomi. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah, itu yang sudah kita pelajari bersama ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Menekankan pada intelektual atau pengetahuan,
Afektif menekankan pada perasaan dan emosi, sikap, dan penghargaan, sedangkan ranah psikomotorik menekan keterampilan, gerak, dan fisik. Ya, ini pun kita bahas juga dalam evaluasi pembelajaran pun berbeda-beda. Masih terbawa juga taksonomi belumnya. Jadi secara ranah pun dibagi-bagi juga untuk ininya, untuk evaluasinya. Oke, materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Jadi ketika teman-teman sudah merancang, nanti kalau memasukkan materi pembelajarannya pun juga kita harus rancang juga apakah yang cocok dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan gitu. Jenis dan kriteria pemilihan materi pembelajaran. Nah, jadi materi pembelajaran itu dapat dikelompokkan pada 4 kategori. Yang satu berdasarkan fakta di lapangan ya, yang bisa dilihat atau dirasakan secara indrawi. Nah, itu fakta di lapangan juga bisa dijadikan materi pembelajaran. Terus konsep-konsep, nah konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur. Nah, prosedur ini lebih ke arah praktik. Kalau prinsip dan konsep juga lebih ke arah teoretikalnya. Nah, kriteria pemilihan materi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran. Satu, kriteria tujuan pembelajaran. Jadi kita mengacu kepada tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabarkan. Jadi dilihat dari materi pembelajarannya supaya terjabarkan, terus relevansi dengan kebutuhan siswa, mengikuti perkembangan zaman, kesesuaian dengan kondisi masyarakat juga sama, kita mengikuti perkembangan zaman, waktu berlalu, hari berganti, ya, perlu pembaharuan juga untuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran mengandung segi-segi etik, dan segi-segi etik adalah segi-segi yang bersifat dengan perubahan tingkah laku ya. Materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan sistematis dan logis, jadi secara terstruktur, sistematis dan logis ya, dapat diukur secara logika. Materi pembelajaran bersumber dari buku sumber yang baku. Buku sumber yang baku adalah yang disebut baku ini, buku sumber atau pengarang-pengarangnya sudah terkualifikasi, teruji secara pendidikan atau secara kemampuan dia ahli di bidang tersebut. Prinsip pengembangan dan langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Nah, prinsip pengembangan materi ini prinsip pengembangan materi pembelajaran adalah yang pertama tadi relevansi atau kesesuaian, jadi sesuai dengan yang diharapkan, keajegan atau konsisten, adekuasi atau kecukupan, jadi cukup untuk memenuhi materi yang akan disampaikan. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran, kita dari identifikasi dari kompetensi dasar, identifikasi dari materi ajar berdasarkan ranah dan dimensi, menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Ini kan sudah kita bahas juga tempo yang lalu. Nah, dari prinsip pengemasan dan kriteria materi pembelajaran, ini prinsip pengemasan materi pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Itu sudah jelas. Kesederhanaan ini adalah tidak terlalu kemana-mana dulu, jelas gitu ya. Unsur-unsur desain pesannya juga, pengorganisasian materinya juga diorganisasikan begitu secara baik. Nah, terus petunjuk cara penggunaan. Nah, petunjuk kalau misalkan petunjuk cara penggunaan, kalau misalkan di bagian psikomotorik lah itu modul atau job sheet, nah atau yang terstruktur begitu tata caranya. Jadi jangan sampai salah. Kriteria pengemasan materi pembelajaran ada novelty, bagaimana proximity-nya bagaimana, ada konfliknya bagaimana juga, ada humornya juga untuk materi pembelajarannya yang kita kemas menjadi lebih riang gembira gitu. Untuk bentuk pengemasan materi pembelajaran, materi pelajaran yang terprogram berarti sudah jelas ini materi ininya ini apa, jadi sudah diprogramkan ya. Pengemasan materi melalui modul itu bisa dikasihkan di awal. Pengemasan materi pembelajaran bisa kompilasi, yang terprogram juga dikasih juga modul juga. Oke, itu sedikit materi yang saya sampaikan mengenai tujuan dengan materi pembelajaran.